Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ikhwafillah rahimakumullah, akhawati fillah, jamaah maghrib yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Kiranya tiada kata yang patut untuk kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan beribu kesyukuran kita terhadap semua nikmat yang pernah diberikannya kepada kita. Saking banyaknya sampai Allah bilang kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu ingin untuk mencoba menghitung yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa nikmat dan anugerah, kamu enggak akan pernah bisa dengan alat secanggih apapun. Di antara semua nikmat itu tentu saja nikmat keislaman, nikmat keimanan merupakan nikmat yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita akarnya, asalnya, yang kemudian merupakan bagian dan kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah titipkan itu adalah kita harus jaga, kita harus pupuk, kita harus benahi supaya dia tumbuh dan berkembang. Iman itu ibarat pohon. Kalau kita tidak siram, kalau kita tidak pupuki, kalau kita tidak jaga, dia akan layu. Dan bahkan kadang dia bisa hilang, mati sama sekali dalam hati kita. Dengan apa pupuknya? Dengan apa disiram? Dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan salat berjamaah, dengan ilmu. Itu yang kemudian membuat keimanan seseorang dalam hatinya semakin makmur. Kita berharap dan berdoa semua keimanan ini tetap bersama kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan orang-orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ketika di hari kiamat, tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia sejak Adam alaihi salam sampai manusia terakhir, ketika mereka dibangkitkan, setiap kita likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi, kata Allah. Di hari itu setiap yang bangkit dari kuburannya memiliki urusan yang membuat dia enggak pernah peduli dengan siapapun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari bunda ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, suami tinggalkan istrinya. Karena di hari itu dia punya masalah, dia punya sesuatu yang begitu berat di kepalanya sampai dia enggak perlu dengan orang lain. Ada orang datang kepada dia, orang-orang yang dia cinta, yang paling dia cintai, yang Allah sebutkan itu datang kepadanya, dia tolak. Dia enggak bisa tolong. Kenapa? Aku juga punya masalah yang besar yang membuat aku enggak bisa nolong orang lain. Itu keadaan setiap manusia yang dibangkitkan kelak di hari kiamat. Nafsi, 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 nafsi. Bagaimana dengan diriku? Selamat atau enggak? Di sirat bagaimana? Lewat atau enggak? Di akhirnya surga atau neraka? Surga atau enggak? Setiap kita itu yang kita pikirkan.
Tapi ada orang ketika dibangkitkan dari kuburnya, yang terintas dari lisannya dan yang menjadi humum wal ghumumnya, perhatiannya bukan dirinya, tapi dia mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Selamat apa enggak mereka itu? Siapa dia? Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mencintaimu daripada orang yang paling mencintaimu dalam kehidupan dunia ini, ayahmu dan bundamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari jenismu. Jadi merupakan bagian dari kasih sayang Allah ketika dikirimkan kepada kita nabi yang sama-sama manusia, bukan jin, bukan malaikat. Supaya apa? Supaya kita bisa tiru dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena dia manusia biasa yang sama seperti kita. Bisa kita tiru kehidupannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang nabi dari jenismu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa terhadap semua kesusahan yang menimpa dirimu wahai umatnya. Kalau kalian sedih, kalian punya masalah dalam kehidupan dunia ini, agama kalian difitnah, nabi nomor satu yang paling sedih dengan keadaan kalian. Harisun 'alaikum, sebaliknya, ketika ada kebaikan, dia orang yang paling bersemangat untuk memberitahukan kepada kalian kebaikan itu. Ketika ada kebaikan yang dia tahu, yang dia bawa, dia mau kalian orang yang paling beruntung dengan kebaikan yang dia bawa itu. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kalian orang-orang yang beriman, dia sangat berkasih sayang. Ikhwafillah rahimahullah, semoga salawat, salam senantiasa tercurah limpahkan kepada orang yang menyerahkan semua yang dia miliki dalam kehidupannya untuk kita. Untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Ketika dia turun dari Taif, membawa sebuah humum wal ghumum, rencana bahwa bermimpi bahwa di Taif, dakwah di Mekah ditolak, dia akan diterima di Taif, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dia dilempari, dicaci maki, berdarah tubuhnya yang mulia itu, yang barokah itu. Dia turun dari sana, ketika dia singgah di sebuah kebun miliknya orang Nasrani yang ada pembantu yang namanya Addas. Datang malaikat, tawarkan kepadanya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, bersamaku malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung-gunung yang ada di bumi ini. Kalau kamu mau, kamu bisa perintahkan dia untuk menghancurkan siapapun menyakiti kamu hari ini. Kata malaikatnya, aku bisa ambil 2 gunung, aku hempaskan di tengah-tengahnya orang Taif yang tadi menyakitimu. Antum perhatikan ya ungkapannya Muhammad, supaya kita tahu dia betapa cintanya sama kita. Dia mengatakan, na'asallahu an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan engkau hancurkan mereka, jangan engkau bunuh mereka hari ini. Karena apa? Kalau hari ini mereka yang melemparku tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, semoga kelak keluar dari tulang punggung mereka, dari anak keturunan mereka, orang-orang yang paham dengan dakwah ini, orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mereka enggak beriman, biarkan, mereka akan lewat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu orang-orang yang sudah lewat generasinya. Biarkan mereka kalau memang tidak beriman. Tapi besok semoga dari tulang rusuk mereka, dari diri mereka muncul generasi-generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, menerima dakwah yang saya bawa hari ini. Nabi mikirnya jauh ke depan. Karena apa? Karakter dari risalah akhir zaman. Dia tahu bahwa setelah dia nggak ada nabi lagi, nggak ada ajaran lagi. Kalau dia berpikir bahwa hancurkan dia hari ini, apa kabar dengan risalahnya? Apa kabar dengan ajaran yang dia bawa? Apa kabar dengan agama yang dia bawa? Berbalik dengan dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Nuh alaihissalam ketika ditolak oleh kaumnya, di awal surat Nuh dia cerita, aku telah mendakwai umatku siang dan malam, dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Tidaklah menambah itu kecuali mereka semakin kabur tinggalkan dakwah ini. Aku dakwah, mereka pasang telinganya, ambil pakaiannya, pasang telinganya, tutup matanya, enggak mau dengar apa yang aku sampaikan. Terakhir di surat Nuh, Nuh bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah,
jangan tinggalkan satu rumah pun dari kalangan orang kafir itu yang berdiri. Musnahkan, hancurkan semuanya. Beda karakteristik dakwahnya dahulu sama karakteristiknya dakwahnya Muhammad SAW. Karena yang itu sifatnya unlimited, ada masanya, berlalu kemudian berakhir, akan datang nabi baru dengan ajaran baru, bawa ajaran itu. Tapi Muhammad SAW tidak, karena dia tahu agamanya agama akhir zaman. Setelah dia tidak akan lagi ada yang datang membawa ajaran baru. Jadi doanya, kalau hari ini orang-orang yang tadi melempari itu nggak beriman, semoga besok anak cucunya beriman kepada apa yang aku bawa hari ini. Orang Taif, dulu kita daurah Quran di sana 2 bulan. Kalau kita ketemu dengan mereka, subhanallah, yang terlintas dalam pikiran kita, oh ini ya anak cucunya orang-orang yang dulu melempar Nabi itu. Kita sering bilang kepada mereka, antum ini yang dulu kakek buyutnya ngelempar Nabi, mengeluarkan Nabi sampai berdarah kakinya. Iya kan? Mereka mengatakan iya. Dahulu nenek buyut kami yang keluarkan Nabi dari tempat kami, dari Taif. Tapi supaya kamu tahu, kami ini hari ini adalah berkah dari doa Nabi. Berkah dari doa Nabi. Bukankah Nabi sebelum keluar dari tempat ini dia mengatakan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang punggung orang-orang yang melempar dia anak cucu yang menyembah Allah. Kamu tahu, kami ini berkah doa Nabi. Kami ini berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, semoga salawat, salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda, kepada istri-istri beliau, orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas beliau, jalan beliau, orang-orang yang senantiasa istiqomah duduk bersabar mempelajari ilmunya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya kepada orang lain. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang berbahagia, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tentang konsekuensi ungkapan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus konsekuensi dari ikrar kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Supaya kita tahu bahwa ternyata lisan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bukan sebuah ungkapan yang hanya menghiasi lisan kita, tidak. Tapi ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan dari ikrar kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhwafillah, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ditafsirkan atau terjemahannya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Karena di dalam Al-Qur'an Allah juga sebutkan adanya sembahan-sembahan yang lain, tapi yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian yang kedua dari syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, dan yang kedua adalah rasulnya. Poin pertama dari bidang yang kedua ini, kenapa kemudian dikatakan hamba Allah dan rasulnya? Ketika dikatakan hamba Allah, agar kita tahu bahwa sehebat apapun kedudukannya, dia tetaplah siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin salah seperti kita. Hamba Allah seperti kita, yang dalam kehidupannya marah, yang dalam kehidupannya sedih, yang dalam kehidupannya bergembira. Jadi walaupun dia adalah rasul, dia manusia yang paling mulia, tapi dia tetap siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan angkat kedudukannya melebihi kedudukan dia sebagai seorang hamba, sebagaimana orang Nasrani mengangkat Isa alaihissalam di atas kedudukannya padahal dia seorang hamba. Oleh karena itu Nabi mengatakan ketika dia masuk, sahabat-sahabatnya berdiri. Dia mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau angkat kedudukanku melebihi kedudukannya sewajarnya sebagai hamba Allah,
sebagaimana orang Nasrani mengangkat kedudukan Isa yang juga hamba Allah di atas kedudukannya sampai tingkat mereka menjadikannya sebagai Tuhan. Salah. Nabi enggak mau itu. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita isyarat bahwa walaupun dia teman bermain kita, dia manusia biasa yang duduk dengan kita, tapi jangan lupa dia adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tetap memiliki kedudukan untuk dimuliakan. Untuk dimuliakan dalam kehidupan kita. Subhanallah, manusia yang paling mulia di antara kita semua yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di hari kiamat kuburnya pertama kali Allah Subhanahu wa taala keluarkan, bangkitkan. Di antara semua nabi yang memberikan syafaat pertama kali, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga yang begitu mulia dengan semua keindahannya, dia orang pertama yang membuka pintunya. Bahkan dia tunggu kita di sana. Dengan semua kemuliaan itu, kehidupannya setiap harinya sama persis seperti kehidupan kita. Antum tahu, dia adalah orang sebagai suami pernah istrinya banting piring di depan matanya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, suatu hari ketika Nabi SAW sedang menginap di hariku, jatah hariku, Nabi SAW tinggal bersamaku. Tiba-tiba ada seorang budak datang membawa makanan di tangannya, di sebuah nampan. Ketika Aisyah lihat wanita itu, budak itu datang membawa makanan yang tujuannya untuk diberikan kepada Nabi SAW, oleh Aisyah diambil nampannya, dibanting, pecah nampannya, berantakan makanannya. Antum pernah duduk, mai tua, ambil piring, banting dia di muka. Kira-kira ente pakai apa dia? Kira-kira pakai apa? Lagi duduk bersama kawan-kawan, gitu, lagi duduk ngobrol, cerita, tiba-tiba ada orang datang antar makanan, mai tua, ambil piring, banting di tanah, prak, picah. Kira-kira bagaimana kita? Muhammad SAW sebagai manusia biasa yang bisa ditiru, tunjukkan akhlaknya. Dia lihat kepada sahabatnya. Jadi ada dua masalah yang dia harus bereskan. Bereskan masalahnya dia bersama para sahabat supaya tidak muncul kemungkinan prasangka-prasangka buruk kepada Nabi sehubungannya dengan hubungan dia dengan Aisyah. Yang kedua, bereskan hubungan dia dengan Aisyah. Adapun para sahabatnya, beliau tinggal menoleh kemudian mengatakan, gharat ummukum. Para sahabatku, gak perlu untuk pikirkan macam-macam tentang kelakuan Aisyah barusan itu. Masalahnya cuma satu. Apa itu? Dia sedang dibakar api cemburu. Bunda kalian melakukan itu karena dia cemburu dengan madunya. Itu saja masalah. Oke, semua paham? Gak ada masalah. Saya sedang tidak ada masalah dengan istri saya Aisyah. Masalahnya cuma itu. Dia cemburu karena di harinya ada istri lain mengantarkan makanan. Dia merasa, bapak tolong tiap hari kotong dia demosong. Hari ini di beta tolong koin hari biar beta sah dan dia. Kira-kira begitu. Mereka kirim makan. Wajar kalau Aisyah marah. Setelah itu dia balik kepada Aisyah, ya Aisyah, ta'amun bi ta'amin. Ya, makanan ganti dengan makanan, dan piring yang pecah ganti dengan piring yang pecah. Kehidupannya manusiawi sekali. Kata Aisyah, kalau sandalnya putus dia sambung sendiri. Kalau bajunya robek dia jahit sendiri. Wa kana fi mihnati ahlihi. Dulu dia orang yang paling rajin bantu istrinya. Ikhwafillah, yang sudah menikah dan yang belum, bantu istri cuci tangan itu enggak pernah mengurangi kegantengan kita sebagai cowok, dan enggak pernah mengurangi wibawa kita sebagai suami, sebagai laki-laki. Enggak. Nabi SAW orang yang paling mulia itu bantu istrinya, nyuci, masak, bereskan pekerjaan rumah itu. Iya. Ikhwafillah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang paling mulia tapi kehidupannya paling manusiawi. Gunanya apa? Agar ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kita bisa tiru. Karena dia melakukan sesuatu yang masuk akal. Dia bukan Spiderman, dia bukan Superman, dia bukan man-man yang lain itu yang enggak bisa kita tiru. Iya. Dia manusia biasa yang bisa kita tiru kebiasaannya. Ikhwafillah, jamaah akhwati fillah yang Allah Subhanahu wa taala hormati. Adapun setelah kita menyelesaikan ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah, jangan syirik, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada konsekuensinya. Yang pertama,
Konsekuensi dari ungkapan kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita mengakui bahwa dia adalah hamba Allah dan rasul utusan Allah, apa konsekuensinya? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Karena kita mengakui bahwa dia utusan Allah, bukan manusia biasa, maka kita punya kewajiban. Konsekuensi dari persaksian itulah mentaati apa yang dia bilang. Karena yang dia bilang bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logikanya. Allah mengatakan, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu enggak pernah bicara sesuai dengan hawa nafsunya, enggak. Yang dia bicarakan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, kemudian dia sampaikan kepada kita. Jadi hadis-hadis itu, syariat yang disampaikan bukan dari kantongnya, bukan dari otaknya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah. Jadi yang pertama, ketika kita sudah mengikrarkan bahwa dia adalah utusan Allah, konsekuensinya kita harus taat terhadap apa yang dia perintahkan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na." Dan ingatlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan perjanjian yang telah kalian ambil darinya. Idz qultum, ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami akan taat, kami akan dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Ikhwafillah. Yang kedua, konsekuensi dari pengakuan kita bahwa dia bukan manusia biasa, dia adalah utusannya Allah. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dia bilang. Karena dia enggak pernah bilang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi yang pertama, ta'atuhu fima amar, kita mentaati apa yang diperintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dia sampaikan kepada kita. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kebaikan, begitu juga orang-orang yang membenarkan yang dibawa oleh orang tadi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi khafillah, merupakan tanda orang bertakwa adalah membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 33. Jadi konsekuensi yang kedua yaitu membenarkan apa yang dia sampaikan. Kalau yang tadi, yang pertama, mentaati apa yang dia perintahkan kepada kita. Adapun yang ketiga, konsekuensi dari ungkapan kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Meninggalkan apa yang dia larang. Karena apa? Yang dia larang pasti baik. Bukan dia yang larang, dia hanya menyampaikan pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya ketika kita mengakui bahwa dia adalah nabi, dia adalah utusan Allah, kita tahu bahwa yang dia sampaikan itu bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada tawar-menawar. Kalau disuruh untuk tinggalkan, tinggalkan. Disuruh untuk lakukan. Ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepadamu maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun yang dia larang maka tinggalkan. Demi Allah, tidak ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita kecuali di situ ada kemaslahatan dunia akhirat kita. Tidak ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita lakukan kecuali pada sikap kita untuk meninggalkan ada kebaikan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka lakukan saja, karena sesungguhnya di balik itu ada kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Nah, Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Yang Nabi bawa ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang tinggalkan, jangan lakukan. Konsekuensi yang keempat dari ungkapan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la na'budullaha illa bima syara'a. La na'budullaha illa bima syara'a. Ketika kita mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah,
yang menyampaikan pesan Allah kepada kita, menyampaikan agama Allah kepada kita, berarti kita dilarang melakukan ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan dan contohkan kepada kita. Sesuatu yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dan ajarkan kepada kita. Ikhwafillah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini poin yang penting untuk dibahas dan untuk mengetahui itu lebih dalam. Penting untuk menyempatkan diri kita duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah, Allah hadiahkan kepada kita sebuah agama yang luar biasa ilmiahnya. Luar biasa ilmiahnya. Semua amalannya dibangun di atas ilmu. Tidak ada amalan dalam agama ini yang tidak ada dasar ilmunya. Kalau tidak ada dasar ilmunya, bukan bagian dari agama. Sangat ilmiah. Maka setiap orang yang mengaku beragama Islam, dia harus belajar tentang ilmu agamanya. Ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah turunkan wahyu yang pertama itu perintah tentang membaca. Seolah-olah ada isyarat bahwa siapapun yang mengaku bermuslim, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai seorang Islam, tidak ada tempat bagi orang yang bodoh dalam agama ini. Tidak ada tempat parkir bagi orang yang bodoh yang mengaku Islam dalam agama ini. Tidak ada. Kalau mengaku Islam harus belajar. Oleh karena itu Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap orang yang mengaku muslim. Ketika Imam Ahmad ditanya ilmu apa itu, ilmu-ilmu yang merupakan bagian dari ibadah praktis yang kita nggak bisa wakilkan, ibadah itu hukumnya fardu ain untuk kita, nggak bisa kita wakilkan, hukumnya wajib untuk antum duduk kemudian pelajari hukumnya. Salat antum wakilkan salat? Tidak. Antum wajib duduk dan pelajari apa itu salat, bagaimana takbir yang benar, apa yang membatalkan salat antum, apa sunnah-sunnahnya, apa rukun-rukunnya, wajib buat antum untuk belajar. Haji antum, umrah antum, puasa antum, ibadah hukumnya fardu ain yang bisa diwakilkan kepada orang, harus antum harus duduk dan pelajari ilmunya. Ikhwafillah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala hormati. Oleh karena itu, agar kemudian ibadah kita menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terima, dia harus memenuhi dua syarat itu. Syarat yang pertama antara kita dengan Allah, syarat yang kedua antara kita dengan Nabi. Yang pertama itu adalah ikhlas. Harus tulus, harus ikhlas hanya untuk Allah ketika kita amalkan perbuatan itu. Ketika melenceng sedikit niatnya, bukan buat kita lagi itu amalannya, tapi buat yang kita niatkan. Kita ingin ketika beramal, kita ingin apa? Dipuji. Kita dapatkan itu, kita nggak dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar ibadah kita diterima adalah kita harus mutaba'ah, mencontoh praktek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mencontoh, maaf, amalan itu juga amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Yang beramal tapi enggak mencontoh, tertolak. Simple. Nah, gimana bisa tahu dia diterima atau enggak? Duduk dan belajar. Baca hadisnya, hadiri pengajian, supaya kita tahu amalan ini sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, teman-teman yang berbahagia, kalau tadi 4 poin itu merupakan konsekuensi dari ikrar kita bahwa dan keyakinan kita, pengakuan kita bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka di sini ada beberapa poin selanjutnya. Apa kewajiban kita kemudian terhadap diri Muhammad SAW? Dia sudah bawakan kita agama ini. Sekarang hak dia dari kita itu apa? Kewajiban kita untuknya, hak dia dari kita apa? Ya. Yang pertama, ikhfillah rahimakumullah, teman-teman yang berbahagia, yang pertama adalah mengimani tentang kerasulannya, mengimani bahwa dia adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah bisnis
yang untungnya adalah menyelamatkanmu dari adab yang pedih. Itu untungnya. Bisnis yang untungnya, perniagaan yang untungnya selamat dari api neraka. Masya Allah, ini bukan sembarang bisnis ini. Iya. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalannya dengan hartamu, dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu andaikan saja kau tahu. Di sini ikhwafillah menjadi dalil tentang wajibnya kita untuk mengimani kenabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita mengimani itu, beriman kepadanya, yang kita dapatkan adalah sebuah perniagaan yang hasilnya dan untungnya adalah dilepaskannya leher kita dari api neraka. Yang kedua adalah ta'zimuhu, mengagungkan kedudukannya, mengagungkan kedudukan Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Fath ayat 8-9, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai seorang syahid yang akan menjadi saksi, wa mubasysyiran, nabi yang memberikan bergembira, wa nadhiran, nabi yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Litu'minu, agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan kepada nabinya, wa tu'azziruhu, dan kalian memuliakan martabatnya, wa tuwaqqiruhu, dan mengagungkan martabatnya, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari. Ayat ini Al-Fath 8 dan 9 memerintahkan kepada kita agar kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada nabinya untuk menjaga kemuliaan nabi kita, menjaga kemuliaan nabi kita, menjaga martabatnya, menjaga harga dirinya agar tidak diinjak-injak oleh manusia-manusia rendahan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala hormati, sehubungan dengan cerita kita beberapa hari ini, ada sebuah tweet dikirimkan hari ini. Orang namanya Mursyid Siyahi Paris. Ini traveler, sebuah badan yang bukan badan, sebuah perusahaan traveling. Iya, dia menulis gini: "Ana muqimun bi Faransa." Saya adalah orang yang tinggal di Prancis. Wal muqata'atu athrat fihim jiddan, dan boykot yang dilakukan beberapa hari ini sangat memberikan pengaruh yang besar untuk kehidupan orang Prancis, khususnya pada ekonominya. Wa hadhihi hiya al-lughah al-wahidah allati yafhamuha ar-ra'simaliyun, dan memboykot itu adalah satu-satunya bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang di otaknya hanya ada apa? Bisnis, uang. Bahasa lain gak paham dia. Karena apa? Yang di otaknya bagaimana menghasilkan penghasilan yang paling banyak dan mengeluarkan modal paling sedikit. Maka muqata'ah, boykot itu, kata dia, satu-satunya bahasa yang bisa dipakai untuk membuat mereka paham tentang perasaan yang kita rasakan. Ikhwafillah, dia kemudian mengatakan, rubbama law istamarat al-muqata'ah, andaikan boykot ini berlangsung dalam waktu yang lama, bukan merupakan hal yang tidak mungkin, mereka akan memaksa presidennya untuk meminta maaf atau mungkin ditarik untuk turun dari kedudukannya. Ini orang yang tinggal di Prancis yang mengirimkan tweetnya. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala mati, merupakan bagian dari konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi adalah melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan kemudian untuk menunjukkan bahwa kita juga ada gitu. Kita juga ada. Di saat
nabimu yang mencintaimu lebih dari apapun dihinakan oleh orang lain. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala mati. Yang ketiga, merupakan kewajiban kita kepada beliau adalah mencintainya. Perhatikan ini hadis ini Bukhari rahimahullah. Dari Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sedang duduk itu, beliau memegang tangannya Umar. Umar kemudian karena baper, ya, antum lagi duduk sama orang besar, tiba-tiba dia pegangan tangan antum. Kira-kira apa yang antum rasakan? Itu yang Umar rasakan. Maka kemudian Umar mengatakan, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Demi Allah, engkau orang yang paling aku cintai di muka bumi ini setelah diriku. Berarti Nabi nomor berapa? Nomor 2. Karena dia mencintai semua orang, ya, mencintai Nabi dan dibandingkan semua orang, tapi yang nomor 1 adalah dirinya, setelah dirinya. Ketika mendengar itu Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar. Enggak bisa kayak gitu Umar. Cintamu itu salah. Kalau aku masih di nomor kedua, berarti kamu belum baik cintanya. Bukan begitu cara mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Gak akan sempurna cinta kamu itu sampai aku menjadi orang yang pertama yang kamu paling cintai setelah dirimu, yang paling kamu cintai dalam kehidupan dunia ini. Dirimu jadi nomor 2. Gak bisa saya jadi nomor 2 itu gak bisa. Gak sempurna, bukan begitu cara mencintai Muhammad SAW. Muhammad SAW harus menjadi orang yang pertama yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Kedua baru diri kita. Faqala lahu Umar, perhatikan bagaimana Umar nggak pakai mikir panjang. Seketika itu dia mengatakan, ya Rasulullah, fa innahu al-an, sekarang la anta habbu ilayya min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, wahai Umar, sekarang baru benar cara mencintamu. Sekarang baru benar cara engkau mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa diduakan, dia harus nomor 1. Dia harus nomor 1. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat dari kewajiban kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mencintainya adalah mencintai orang-orang yang mencintainya. Siapa mereka? Tentu yang paling pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Hujurat 29, Muhammadur Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersamanya, siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ciri-cirinya keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara mereka. Ikhwafillah, dua kalimat ini hari ini kebalik di tengah-tengah kita. Kita keras terhadap sama-sama muslim, kemudian berlama lembut dengan orang kafirnya. Kebalik, sama teman yang seiman, seakidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bermuka masam, keras. Ikhwafillah, semua hal bisa diomongkan. Syafi'i rahimahullah kalau berdebat, terus perdebatannya sengit, dia bilang apa? Ya akhi, kalau kita nggak bisa bersepakat dalam masalah ini, bukankah kita masih bisa bersaudara? Kalau kita debat panjang lebar, terakhir kita nggak ketemu jalan tengahnya. Beliau mengatakan, bukankah kita masih bisa bersaudara? Masih sama-sama beriman kepada Allah, masih sama-sama menghadap kiblat yang sama, masih bisa diomongkan semua hal itu. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala mati. Jadi, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sampaikan
pesannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan para sahabat. Ya, tentang keutamaan para sahabat. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Ya, siapa yang ingin mengambil contoh, maka contohlah mereka, para sahabat yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah tamat kehidupannya, meninggalkan sirah kisah yang begitu indah, yang begitu baik. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena kalau kita masih hidup, enggak pernah aman dari fitnah. Hari ini kita beriman, enggak ada yang menjamin besok kita beriman. Hari ini rajin salat jamaah, enggak ada yang menjamin besok kita masih rajin salat jamaah. Oleh karena itu, kalau mau tiru-tiru yang sudah meninggal, yang baik-baiknya. Ya, yang baik-baiknya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Merekalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun yakhtarahumullahu li suhbati nabihi fi iqamati dinihi. Sekelompok orang yang memang Allah pilih untuk menemani nabinya dalam menegakkan agama ini. Abarra hadhil ummah quluban. Orang-orang yang hatinya paling bersih. Wa a'maqahum ilman. Orang-orang yang ilmunya paling mendalam tentang agama ini. Wa aqalluhum takallufan. Orang-orang yang ketika beragama paling sederhana cara beragamanya. Enggak pernah mencari sesuatu yang tidak ada dalam contoh. Simple beragamanya. Ada dia lakukan, tidak ada ditinggalkan. Aqalluhum takallufan, tidak pernah membebankan dirinya dengan sesuatu yang membuat dia susah kemudian, padahal tidak contohnya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala mati. Itu para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi antara kewajiban kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mencintainya adalah mencintai orang-orang yang juga mencintai beliau. Bahkan orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk menemani nabinya, menemani sahabat-sahabat, menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala mati, di antara hak yang lain adalah al-iktsaru minas salati alaihi. Memperbanyak berselawat kepadanya. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada nabi. Artinya apa? Mencurahkan ampunan dan maghfirahnya. Mencurahkan ampunan dan maghfirahnya. Wa malaikatahu, dan malaikat juga berselawat, artinya mendoakan keberkahan. Abdullah bin Abbas menafsirkan, kalau Allah berselawat artinya Allah mencurahkan ampunannya. Kalau malaikat berselawat artinya mendoakan keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan ketinggalan. Ada kafilah besar yang isinya orang-orang yang berselawat, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikawal oleh para malaikat. Jangan ketinggalan untuk ikut menggabungkan diri kalian dalam kafilah itu. Orang-orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mengatakan nabinya belum selamat, buktinya masih didoakan. Kita mengatakan ketika kita bersalawat kepada Nabi, Nabi enggak butuh dengan salawat kita. Nabi enggak butuh dengan salawat kita kepada beliau. Siapa yang butuh? Kita yang bersalawat ini yang butuh kepada keberkahan dari salawat kita. Dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang melantunkan satu salawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, Allah membalas salawatnya dengan 10 kali. Kalau begitu kita mau tanya, keberkahan dari salawat kita untuk kita atau untuk Nabi? Untuk kita. Kayak bola basket kita lemparkan ke tembok, dia kembali kepada kita. Semakin kencang kita lemparkan, semakin cepat dia balik kepada kita. Semakin banyak salawat kita sampaikan kepada Nabi, berlipat keberkahannya kembali kepada kita. Ikhwafillah, ini merupakan bagian lain dari kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah mencintai sunnahnya. Mencintai sunnah yang beliau tinggalkan untuk kita. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Ahli itu artinya yang punya. Ahlul bait berarti yang punya apa? Rumah. Ahlu hajah berarti yang punya keperluan. Kalau kita yang punya sunnah,
seharusnya kita orang pertama yang paling rajin dan semangat menegakkan setiap sunnah yang kita ketahui semampu kita, sekecil apapun sunnah itu. Karena apa? Keselamatan kita di kehidupan dunia dan akhirat itu bergantung kepada keteguhan kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika meninggal mengatakan, saya nggak tinggalkan buat kalian semua sampai hari kiamat. Jauh sekali antara meninggalnya Nabi dengan hari kiamat, jauh sekali. Kita juga mungkin bingung kira-kira apa yang bakal ditinggalkan Nabi supaya kita bisa bertahan selama di atas akidah ini sampai bertemu dengan Nabi setelah melewati sekian ribu tahun sebelum kiamat. Nabi tinggalkan buat kita itu. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan bagi kalian setelah aku meninggal ini dua hal. In tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kalau kalian berpegang kepada dua hal tadi ribuan tahun sebelum kiamat sampai kita ketemu, ya akan sesat. Quran, yang kedua apa? Sunnahnya Muhammad SAW, jalan kebahagiaan dan keselamatan kita. Jadi harusnya kalau kita mau Ahlussunnah wal Jamaah, ketahui setiap sunnah dan kerjakan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, lakukanlah kebaikan itu semampumu. Apa yang kamu ketahui coba lakukan. Begitu banyak sunnah Nabi SAW yang sahih dari beliau. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala mati, karena dia adalah jalan keselamatan. Ketika Nabi berpesan kepada kita bagaimana cara kita berpegang, dia bilang adzu alaihi bin nawajid. Gigit sunnah itu bukan dengan gigi depan. Kalau gigi depan ada kemungkinan lepas. Gigi dan geraham. Gigit dengan gerahammu supaya dia enggak pernah lepas lagi ketika kamu sudah pegang sunnah itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adzu alaihi bin nawajid. Pegang teguh sunnahku. Kenapa dia jalan keselamatan? Pegang teguh sunnah-sunnah siapa? Khalifah setelahku, karena dia jalan keselamatan. Gigit dengan gigi gerahammu. Jangan sampai kemudian kita biarkan sunnah itu lepas dari kita, karena dia jalan keselamatan yang akan membawa kita bahagia dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Ikhwafillah, hati-hati dengan statement-statement yang kesannya menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenggot mirip kambing, ya akhi, antum ketahui itu supaya jenggot ini sampai kepada kita, berapa banyak sahabat yang meninggal pada peperangan-peperangan itu hanya untuk kemudian sampaikan kepada kita bahwa merupakan sunnah Nabi itu laki-laki berjenggot. Ada ratusan sahabat yang meninggal supaya kita bisa tahu bahwa merupakan bagian dari sunnah Nabi, laki-laki disuruh pelihara jenggotnya. Begitu banyak sunnah-sunnah yang lain. Hati-hati ketika ada akhwat lewat pakai jilbabnya, celetukan keluar. Ini orang apa kelambu, kerudung apa kelambu. Hati-hati sama celetukan itu. Dia sunnah, tapi bisa jadi mengeluarkan antum dari dairatul Islam, karena antum menghina. Dan jadi poinnya bukan pada sunnahnya, tapi apa? Pada penghinaan terhadap sunnah itu yang bisa mengeluarkan antum dari Islam ini. Hati-hati dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum bisa melakukan, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan menghina, karena dia bisa menjadi sesuatu masalah yang serius buat antum. Yang apa? Yang bisa serius untuk kita. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala mati, teman-teman yang berbahagia, mungkin itu yang kita sampaikan sehubungnya dengan muhadharah kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita, memahamkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bagian dari keimanan kita, yang merupakan bagian dari kesempurnaan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau mereka cinta kepadaku, kata Allah, buktikan cinta itu dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya Muhammad. Berarti berpegang kepada sunnah Nabi itu merupakan ungkapan dan terjemahan terbaik tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan aku cinta kepada Allah, apa buktinya? Mengikuti sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Allah dengan memakmurkan kehidupan kita, berpindah dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Masya Allah, sunnah Muhammad SAW itu sebuah
kurikulum lengkap sehari semalam 24 jam. Semua yang antum lakukan itu bisa tiru Muhammad SAW. Masuk kamar mandi ada caranya Muhammad itu. Keluarnya ada caranya Muhammad. Masuk rumah ada caranya Muhammad. Berkumpul sama istri ada caranya Muhammad. Antum makan ada caranya Muhammad. Habis makan ada caranya Muhammad SAW di situ. Mari kita berusaha untuk menerapkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Semoga ada keberkahan, keselamatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair buat teman-teman yang sudah sempatkan datang nimbrung malam minggu ini bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dari majlis ilmu ini. Ada sakinah, ada rahmat, ada malaikat, dan ada nama kita disebutkan di sisi para malaikatnya dengan penuh kebanggaan. Dan semoga kita bisa merasakan sensasi-sensasi suasana surgawi di dalam majlis ini, sebagaimana Nabi mengatakan dia adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.